Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menyampaikan apa yang telah kami dapatkan dalam observasi kami di SMK Negeri 1 Suwawa. Tujuan observasi kami yaitu mengidentifikasi apa yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Suwawa. Kami melakukan observasi di SMK Negeri 1 Suwawa di lab jaringan komputer di gabung kelas 10 dan 11 pada tanggal 2 Mei pukul 9.51. Alasan melakukan observasi untuk mendapatkan informasi yang kontekstual lewat wawancara dan kuesioner. Tujuan spesifik yang ingin kami capai pada kegiatan ini yaitu mengetahui sejauh mana lingkungan belajar memengaruhi motivasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Suwawa. Dalam observasi ini, kami menggunakan teori psikologi, yaitu teori self-determination, teori kebutuhan Maslow, dan teori attribution. Ketiga teori ini berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Kemudian ada 4 hasil observasi berdasarkan aspek. Yang pertama, aspek kognitif. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, emosional. Dan yang terakhir, motivasi karakteristik. Aspek kognitif merujuk pada aspek perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Kemudian, aspek kognitif adalah kemampuan mental seseorang dalam mengelola informasi, belajar dari pengalaman, mengingat pengetahuan, menyusun konsep dan pemikiran logis, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ada aspek emosional. Aspek emosional menyangkut kemampuan mengenali, mengekspresikan, dan mengelola perasaan sendiri maupun orang lain, yaitu kesadaran diri, kontrol diri, empati, ekspresif emosional, kestabilan emosi. Kemudian ada aspek sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu berinteraksi dan menjalani hubungan dengan orang lain, yaitu ada komunikasi, kerjasama, kepedulian sosial, adaptasi sosial, dan pemecahan konflik. Kemudian ada aspek motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang memengaruhi seseorang untuk bertindak, belajar, atau mencapai tujuan. Dan terakhir, karakteristik. Karakteristik peserta didik adalah ciri khas individu yang memengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi. Salah satu teori yang berkaitan erat dengan tema observasi yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menjelaskan bahwa motivasi manusia, termasuk motivasi belajar, terbentuk berdasarkan pemenuhan 5 tingkatan kebutuhan yang tersusun secara hierarkis. Dalam dunia pendidikan, pemahaman terhadap teori ini sangat penting agar guru dan lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tercapainya kebutuhan siswa, sehingga mereka dapat termotivasi secara optimal. Berikut adalah uraian tiap tingkatan kebutuhan dan keterkaitannya dengan motivasi belajar siswa. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang dimana merupakan kebutuhan yang mencakup makan, minum, istirahat, dan kenyamanan fisik. Jika kebutuhan ini belum terpenuhi, siswa akan sulit untuk berkonsentrasi dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Misalnya, siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar atau kurang tidur akan kesulitan mengikuti pelajaran dengan baik. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas dasar seperti kantin sehat, waktu istirahat yang cukup, serta ruang kelas yang nyaman sangat penting untuk menunjang kesiapan belajar siswa. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, siswa membutuhkan rasa aman, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan, bullying, atau tekanan sosial akan menciptakan rasa aman bagi siswa. Setelah itu, keterbukaan dan kepedulian guru terhadap kondisi siswa akan memberikan kenyamanan emosional yang penting bagi motivasi belajar. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Siswa juga memiliki kebutuhan untuk diterima dan merasa menjadi bagian dari komunitas sekolah. Hubungan yang baik dengan teman sebaya dan guru dapat mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan belajar.
Kesimpulan dari observasi ini, rendahnya motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Suwawa disebabkan oleh kombinasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sebelum kami mengakhiri video observasi kami, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, staf dewan guru dan siswa yang terlibat dalam hasil observasi kami. Dan untuk Ibu Sri Ayu Asari MPD yang telah memberikan arahan serta masukan yang sangat berharga pada pelaksanaan ini dan penyusunan laporan. Dan terakhir, ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu. Sekian video observasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.